Sebelum duduk minimal 5 orang, kita boleh berikan salam kanan kiri. Katakan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Senang bisa menjumpai saudara hari ini. Menikmati segala lawatan Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita mau berterima kasih juga buat tim Praise and Worship yang sudah begitu luar biasa melayani. Kita kasih tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, di bulan ini tentunya kita punya tema baru dan tema kita berbicara mengenai melatih kebaikan. Jujur dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita ini keturunan Adam yang telah jatuh dalam dosa. So sulitlah untuk kita ketika lahir langsung bisa berbuat baik. Itu kelihatannya sulit sekali karena Alkitab juga berkata, di dalam diriku ada keinginan baik. Aku pengen berbuat yang baik tapi ujung-ujungnya malahan berbuat yang tidak baik atau yang buruk. Kita mau nolong orang nih, kita mau baik sama orang. Ujung-ujungnya kita mulai curiga, tapi dia bergantung terus sama gue ini, kan gitu ya. Selalu aja ada hal-hal yang negatif yang ada di dalam diri kita. Itu sebabnya saya percaya bahwa menjadi orang baik atau melakukan hal yang baik itu nggak bisa dengan ditumpang tangan gitu ya. Anda langsung jadi baik, enggak. Tapi itu perlu dilatih, sama-sama katakan perlu dilatih. Iya, kenapa demikian? Karena benih yang Tuhan taruh di dalam diri saudara adalah benih yang sangat-sangat luar biasa. Saya kasih sama saudara benih tanaman yang terbaik, tapi kalau Anda tidak melatih dan tidak memupuknya, tidak membangun dengan tanah yang tepat, pupuk yang baik, saya percaya benih itu akan menjadi benih yang sia-sia, betul gak sih? Sama dengan diri kita, di dalam diri kita Tuhan telah install hal-hal yang luar biasa. Segala perbuatan baik untuk Anda bisa mengampuni orang itu udah ada di dalam diri Anda. Untuk Anda bisa menolong orang itu sudah ada di dalam diri saudara. Untuk Anda mendengarkan orang yang sedang cerita itu sudah ada di dalam diri saudara. Untuk Anda mau mendoakan orang itu juga sudah ada di dalam saudara. Cuman untuk itu bisa keluar, untuk bisa dipakai itu perlu dilatih. Nah itu sebabnya di bulan ini kita bicara mengenai melatih kebaikan. Masalah kebaikan Tuhan terjadi atas kita, saya percaya Tuhan tidak pernah stop kebaikannya. Semua Anda pasti diberkati dengan kebaikan Tuhan, amin. Masalahnya banyak orang Kristen memang menyadari kebaikan Tuhan, tapi suka nggak sadar untuk disuruh buat baik. Enggak, bukan di sini, tapi di Papua. Di sini aman semua, ya. Semua yang di sini adalah orang-orang baik. Puji Tuhan. Baik. Nah, judul hari ini terkait dengan itu adalah kita bahas mengenai konsistensi di dalam ketulusan. Saudara, berbuat baik itu tidak satu hari Minggu ini aja, tapi setiap saat, setiap hari kita melakukannya. Dan di minggu kemarin saya sudah bagi sama saudara ada jurnal untuk menulis kebaikan. Kalau saudara masuk minggu lalu, saya sampaikan sama saudara bahwa Anda coba tes deh, tulis satu hari. Setiap hari tulis jadi catatan Anda. Entah di handphone saudara, Anda tulis aja. Hari ini saya buat baik apa? Hal yang kecil aja, nggak usah yang gede. Anda menolong orang sesuatu, misalkan Anda membantu barang orang yang jatuh, tulis aja. Atau Anda mulai berubah, baik. Baiknya apa? Yang biasanya nggak pernah negor mertua, hari Minggu kemarin negor mertua, makan mah gitu kan. Yang biasanya nggak pernah ngobrol gitu ya, nggak pernah negor. Atau apapun gitu. Coba Anda tulis di di jurnal saudara. Anda mungkin nggak teguran sama tetangga sebelah, tapi Anda mau berubah. Anda mau teguran, selamat pagi, Anda greeting sama mereka. Coba cek deh. Habis gimana? Pastor, saya mau tegur sama tetangga, parkir mobilnya kebangetan, nutupin parkiran saya. Saya kalau masukin mobil, saya mesti ketok-ketok pintu dia. Kadang kala gak tahu diri tuh orang. Saya mau berdoa sih, biar mobilnya gak bisa jalan lagi selamanya gitu kan. Nah kita akhirnya sulit gitu untuk melakukan kebaikan, kayaknya tertahan dengan segala macam. Tapi coba praktekin hal yang baik, gak perlu hal yang besar. Hal yang kecil, karena minggu lalu saya berbicara bahwa itu semua dimulai dari hal yang kecil saja, tapi konsisten. Oke, Galatia 6 ayat 9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu, lihat konsisten, terus menerus berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, dikatakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saya percaya perbuatan baik gak ada yang sia-sia. Karena itu akan Anda tuai hasilnya. Betul? Alkitab gak pernah salah saudara, gak pernah salah. Sampai hari ini yang saya lakukan bersama dengan istri, saya lakukan terus bersama dan saya ajarin sama teman-teman semua. Kamu berbuat baik, kamu gak pernah rugi. Kenapa? Karena itu akan datang ngejar kamu hasilnya. Kamu gak perlu tungguin. Gak kayak kita pesen online food. Bisa salah titiknya ke tetangga, betul gak sih? Iya bisa. Kalau Tuhan kasih berkat, gak pernah salah titik saudara. Anak saya pesen online barang,
Ditunggu-tunggu, di handphone kan ada notifikasi. Ini barang udah nyampe, nyampenya ke tetangga saudara. Begitu disamperin ke rumah tetangga, barangnya udah gak ada. Tapi di fotonya di tetangga gitu kan. Akhirnya kita info sama security, tolong kasih tahu tetangga nomor di sini dong. Kayaknya barang anak saya diambil ke bawah sama dia nih. Nah, akhirnya security yang sampein dan akhirnya benar barangnya ada kotaknya. Masalahnya sudah di unboxing. Haleluya, puji Tuhan. Sampai anak saya ngomel-ngomel, Pi barang bukan barang dia kok dia buka ya Pi, ya nggak tahu ya. Namanya kadang-kala barang sampai di rumah, mungkin kita lupa suami pesen atau anak pesen, kita main buka-buka aja. Tapi kan ada namanya segala macam. Waduh anak Gen Z kan begitu saudara ya, detail ya. Ada namanya, harusnya nggak boleh dibuka. Ya udahlah, belajar untuk berbuat baik, maafin. Udah gitu dia. Memaafkan juga salah satu perbuatan baik saudara, amin. Dan kita harusnya bisa melakukan hal seperti itu. Nah, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena saya percaya Tuhan mengajarkan kita akan hal ini. Itu sebabnya bicara mengenai ketulusan ini penting. Saya takut banyak orang tulus 1 hari, 2 hari. Tapi kita harus belajar, terus menerus kita bisa melakukan konsistensi ini. Dan saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan menguatkan setiap kita. Pelajaran kita yang pertama hari ini tentang konsistensi dalam ketulusan adalah ternyata Tuhan itu melihat hati kita saudara. Bukan hanya perbuatan. Artinya begini, seringkali orang bisa tampak konsisten ya. Maksudnya gini, sama dia tiap hari melakukan itu. Masuk kantor, di jam yang sama, terus menerus gitu ya. Tapi saya kasih tahu sama saudara, Tuhan bukan hanya melihat kita dengan kekonsistenan kita, tapi juga Tuhan melihat bahwa seberapa tulus kita dalam melakukannya. Ini penting sekali. Ada tulisan dari seorang hamba Tuhan bernama Andrew Wommack mengatakan motivasi di balik apa yang kita buat itu jauh lebih penting. Karena Tuhan menilai hati kita sebelum menilai hasil. Suatu hari Nabi Samuel disuruh Tuhan cari pengganti Raja Saul, pergi ke rumah Isai. Isai punya anak 8, tapi yang tampil cuma 7. Yang ke-8 Daud ada di padang sedang menjaga domba. Dari 7 orang ini Samuel melihat satu-satu, wah ini penampakannya boleh nih, cocok jadi raja. 1, 2, 3, 4. Tapi Tuhan bilang begini, aku tolak mereka semua. Dasarnya bukan karena kurang ganteng, menurut Samuel 7-7-nya berpenampikan cowok gitu loh. Benar-benar cowok. Ya kalau zaman sekarang cowok belum tentu cowok ya, zaman sekarang ya saudara ya. Tapi zaman dulu pasti cowok saudara. Jadi menurut Samuel 7-7-nya oke. Tapi Tuhan bilang begini, aku menolak semuanya, kenapa? Karena aku melihat hatinya mereka. Nah Tuhan itu menilai dari dalam saudara, hati kita. Makanya kita bisa saja melakukan hal yang benar, ya, tetapi hatinya salah. Anda kerja di perusahaan, Anda datang tepat waktu benar, tapi hatimu salah. Bodoh amat lah, ini perusahaan mau jadi kayak gimana, kayak yang penting gue datang, yang penting gue digaji gitu kan. Hatimu salah, tapi tindakanmu benar. Contoh lagi nih, rutin pelayanan. Ya kan, tapi tujuannya di balik pelayanan ini, ada yang puji saya enggak ya gitu. Saya dapat keuntungan nih dari pelayanan ini nih. Kami yang pelayanan, saya dari dulu pelayanan saudara. Istri saya, waktu nikah dengan saya orang pelayanan. Saya tanya sama dia, kamu mau gak menikah dengan saya ya? Saya seorang yang melayani Tuhan. Walaupun persyaratan cukup beresiko saudara saya menikah dengan istri saya. Kenapa? Karena dia bilang, kalau kamu nikah dengan saya minta pembantu 10. Luar biasa saudara. Minta pembantu 10. Saya cuman baik-baikin dia, saya bilang sayang, kalau kita nikah kamu minta pembantu 10, nanti pembantu tidur di kamar, kita tidurnya di toilet gitu. Gak ada tempat lagi. 10 bos, bayangin. 1 aja bayarnya lumayan saudara, ini 10. Tapi itu yang terjadi, saya katakan sama saudara bahwa saya melayani. Saya pikir dulu kan setiap kali pelayanan kan kami yang melayani dapat persembahan kasih saudara. Seringkali saya berpikir, ada godaan berpikir, dapat berapa di sini, tapi saya dari pelayanan saya saudara. Bayangin ya, saya jujur sama saudara nih. Saya punya anak yang harus saya hidupi, istrinya, ada istri yang harus saya hidupin. Saya pimpin pujian, 1 kali pimpin pujian, Cit Bango, berapa tuh? Hah? Cit Bango berapa ya? 75, oke ya. Cit Bango, 1 sesi. Saya mimpin pujian 2 sesi. Jadi P goceng. Nah, hitam-hitam gini keluaran Mangga 2, jadi saya ngerti itu. Jadi saudara, setiap minggu saya dapat persembahan 150.000 untuk menghidupi istri, untuk menghidupi anak. Coba mikir deh.
Kalau istri saya nggak kuat, saudara, mungkin dia nggak mau jalan sama saya. Gile, makeup gue berapa bro? Gitu mungkin ya. Goceng saudara, tiap seminggu. Hanya, untungnya dulu saya tinggalnya di perumahan elit, Pondok Mertua Indah. Jadi ketolong gitu saudara. Kalau nggak ada makan, minta mama gitu saudara. Jadi minta tolong. Jadi ya masih ada ketolongan lah. Dan di situ godaannya adalah bagaimana saya bisa mencari penghasilan lebih banyak lagi di dalam pelayanan. Padahal melayani Tuhan kita nggak bisa taruh harga saudara. Saya diundang di sana, berapa bayarnya? Sekian, oke, deal. Nggak ada. Just melayani. Saya just melayani saja. Ada orang punya prinsip, main musik. Dia bilang, saya nggak bakalan pulang hari Minggu ini ke rumah kalau belum dapat 1 juta. Gila gitu saudara. Ada yang sampai begitu. Jadi keliling dulu dia, pelayanan mana lagi nih yang ada nih? Gitu 1 juta baru boleh pulang ke rumah. Istilahnya gitu. Saya nggak tahu apakah istrinya yang melarang dia pulang kalau belum dapat 1 juta, saya nggak tahu juga. Tapi Anda bisa melihat di sini bahwa motivasi di balik apa yang kita buat itu jauh lebih penting daripada apa yang kita tindakan kita. Amin dulu nih. Makanya di sini penting, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah konsistensi yang lahir dari hati yang tulus. Bukan dari tekanan ataupun tuntutan. Jadi yang pertama kita belajar hari ini adalah Tuhan melihat hati kita, bukan hanya perbuatan kita. Amin. Yang kedua, ketulusan itu adalah akar dari konsistensi yang sejati. Saya belajar akan hal ini saudara, untuk melatih diri di dalam ketulusan. Hati saya tuh suka deg-degan saudara kalau melakukan sesuatu yang gak tulus gitu loh. Rasa bersalah gitu. Walaupun saya suka kesel, udah tulus tapi gak dihargai, benar gak? Udah tolong, gak dihargai, ada rasa kesel. Tapi selalu ada penghiburan dari Tuhan, gak apa-apa, aku yang menggantikannya. Orang gak inget, aku yang inget sama kamu. Saya berkali-kali sampai hari ini, ada banyak orang berjanji sama saya. Tapi janji tinggal janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Menjelang Natal biasanya banyak orang berjanji. Waktu saya mimpin pujian, pendeta ukuran jasnya berapa? Ukuran celananya berapa? Ukuran sepatunya berapa? Waktu saya mimpin pujian saudara. Saya bilang, buat apa ibu? Saya belum mau dipanggil Tuhan pulang, saya bilang begitu. Padahal lu minta ukuran semua satu sel kan, sampai sepatu-sepatunya. Oh enggak Pak, saya mau memberkati Bapak dengan 1 setel jas, bajunya, dasinya sama sepatu. Oh oke. Jadi mau memberkati. Saya kasih ukurannya. Puji Tuhan saudara, puji Tuhan. Itu ibu luar biasa. Sampai hari ini tidak pernah datang tuh barang. Dari saya mimpin pujian saudara. Luar biasa saudara ya. Dia berjanji. Hidup ini seringkali ketemu dengan banyak orang yang janji. Tapi saya gak mau merubah ketulusan di dalam diri saya. Saya harus tetap melakukannya ketulusan. Karena saya tahu Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan saya. Saya kasih contoh bagaimana pengaruh bangsa Israel menerima hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberikan sebuah peraturan, kalau kamu setia, kamu dapat reward, kalau kamu salah, kamu kena kutuk. Artinya, yang dari luar, hukum Taurat itu peraturan di luar, tujuannya untuk merubah pribadi yang ada di dalam. Tapi seringkali orang Israel kesulitan, saudara. Mereka bukannya taat dengan hukum Taurat, tapi berkali-kali mereka melanggar. Jadi mereka hidup di bawah kutuk sebenarnya. Tapi Yesus datang berbeda saudara. Anugerah keselamatan yang dilakukan Yesus tidak jamah di luar kita. Tapi Yesus jamah inside Anda. Amin. Yesus bukan hanya menjamah keuangan Anda dipulihkan, kesehatan Anda dipulihkan. Tapi Yesus jamah internal hatimu dijumpai oleh Tuhan. Karena dari dalam itu akan muncul ke permukaan sikap yang permanen, akan muncul ke luar. Karena peraturan itu hanya merubah luar. Contoh, peraturan lalu lintas, kalau lampu lalu lintas warna merah, berarti kita harus apa? Berhenti kan? Ya. Tapi saudara bisa melihat di sini. Zaman sekarang sudah ada kamera pengawas. Petugas mungkin ada, mungkin enggak. Tapi saya katakan sama saudara, kita berhenti karena kita tahu ada aturan. Kalau saya melanggar, kena hukuman. Kita jadi belajar tertib. Singapura itu tertib saudara, karena aturannya jelas dan sanksinya juga nggak main-main. Naik MRT nggak boleh makan di dalam. Bawa makanan boleh, tapi tidak boleh makan. Tapi nggak ada petugas, tapi kamera di mana-mana. Anda makan di stasiun mana, jalan. Nanti Anda turun di mana, itu udah ada petugas nungguin tuh. Dibawa dulu, kemana? Kayak kita nonton, kayak kita itu saudara, kalau nonton bola, kalau kecelakaan jatuh ada pelanggaran, langsung wasitnya apa?
Nah, itu ada tuh. Dia diajak dulu kita ke ruangan, dilihatin CCTV-nya. Nih, Anda makan. Lumayan loh, $500 kena sanksinya. Begitu sudah. Jadi mereka tertib. Kalau makan, ikutin aturan. Kalau mereka mau U-turn aja, benar-benar di satu area, satu sisi maksudnya, mau muter U-turn gitu loh. Jadi itu benar-benar mereka tertib. Tapi belum tentu ketika mereka pindah jalan-jalan ke Pulau Batam. Di Pulau Batam ada aturan yang sama kayak Singapura? Tidak juga. Jadi apakah mereka tertib seperti itu? Tidak juga. Nah, sering kali ini menjadi pertanyaan buat kita. Apakah kita juga akan tetap disiplin, tetap melakukan kebaikan, tetap melakukan dengan hati yang tulus, walaupun mungkin gak ada orang yang mengucapkan sesuatu berterima kasih sama apa yang kita buat. Saudara yang kasih Tuhan, ingat baik, kita bisa berbuat kebaikan karena tekanan peraturan. Tetapi ketika hati kita tulus, maka yang terjadi adalah kita tidak perlu punya alasan besar dalam berbuat baik. Kenapa berbuat baik? Karena saya ingin melakukannya. Kita tidak mencari imbalan ketika kita menolong orang. Kita tidak perlu menunggu dilihat orang dan lain sebagainya. Iya, zaman sekarang saudara, banyak media sosial. Di tempat konflik, yayasan-yayasan sosial kemanusiaan datang ke sana. Saya lihat videonya, bagaimana mereka memberikan makanan sama orang yang mengalami situasi kemiskinan, dikasih foto jalan, cekrek, habis kasih, pegang, udah, diambil lagi, pindah lagi saudara. Ke orang selanjutnya, foto lagi. Agar apa? Agar ini dikirim ke luar negeri, agar orang-orang di luar sana mengumpulkan donasi untuk memberikan sumbangan. Ada air yang lagi dibagikan, orang antri, dibawain, wah ini yayasan kemanusiaan, ambil, terus bantuin. Iya kan, dikamerain gitu, kamera udah selesai, dikasih orangnya balik lagi gitu. Cuman demi apa? Gimik-gimik. Di dunia ini banyak orang yang cuma gimmick-gimmick aja saudara. Manusia bisa kita tipu, media sosial bisa kita bohongi, tapi Tuhan tahu hati kita. Amin. Itu sebabnya saya dorong saudara, kita terima kebaikan Tuhan, ngapain kita simpen? Ayo kita berbagi. Umur kita ada batasnya saudara. Coba cek umur berapa sekarang kita. Ada batasnya, nanti suatu hari kita selesai nih, betul gak sih? Saya sih pengennya, kalau saya meninggal, saya pengen diingat orang bahwa saya pernah melakukan kebaikan atas orang itu. Saya pengennya ketika saya meninggal, di surga ada orang-orang yang telah meninggal duluan, yang akan menanti saya dan berkata, terima kasih Pastor Romi, karena Anda saya bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Anda mau diingat orang sebagai apa? Itu yang harus Anda lakukan waktu Anda masih hidup. Jangan nanti udah metong, udah mati gak ada kesempatan lagi. Masih hidup, ayo kita berbuat baik saudara, ayo tulus. Mulai dari hal yang kecil, gak perlu hal-hal yang besar. Gak perlu kita harus berhenti gara-gara gak ada orang yang berterima kasih, udahlah saya gak usah berbuat baik lagi. Walaupun gak ada penghargaan, gak ada masalah. Yang penting tetap saya melakukan kebaikan. Kenapa? Karena itu sudah jadi gaya hidup kita. Jangan berhenti berbuat baik hanya gara-gara orang lain tidak menghargai Anda atau orang lain tidak berterima kasih sama Anda. Anda harusnya tetap melakukan hal-hal yang baik. Saya kasih tulisan ini sama saudara, konsistensi tanpa ketulusan itu berarti cuma rutinitas yang kosong. Konsistensi, terus menerus, iya, tapi nggak tulus. Cuman apa? Rutinitas. Tapi ketulusan, betul, tapi nggak konsisten, cuma semangat di awal doang. Di gereja saya banyak jumpai orang yang kasih ide semangat di depan begini-gini, dalam perjalanannya akhirnya apa? Turun. Saya sama istri kalau ada orang kasih pendapat ini itu saya diem dulu. Dulu saya sering gas. Orang kasih ide begini, saya laki-laki. Laki-laki cenderung apa? Gas. Ayo ada ide ini, eksekusi. Tapi istri saya rem saudara. Setiap kali saya mau ngegas, direm sama dia. Bukan dia menghalangi jalan saya. Tapi dia lebih banyak ngasih pertimbangan dulu. Menurut papi, ketika ide ini dijalankan, apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di tempat kita? Coba cek dulu, gitu. Agar saya pertimbangkan dulu. Ide seperti ini, udah waktunya enggak? Benar-benar bermanfaatnya banyak enggak? Jangan-jangan cuma sebentar, habis itu dilupakan, rugi kita nih. Oh iya benar juga. Makanya buat pembelanjaan alat aja itu dipikirin dulu saudara. Kalau saya lagi-lagi senangnya apa? Wah pengen suara yang bagus, wah segala macam. Udah kita beli aja.
Mau gimana duitnya, ntar Tuhan atur. Kan ke saya seperti Abraham kan. Abraham ditanya, papa, kata Ishak, kayu api udah ada, terus juga apinya juga udah ada, di mana dombanya? Nanti Tuhan yang menyediakan. Nah, kita laki-laki kan begitu kan, uang nggak ada nih, nanti Tuhan yang menyediakan, kan begitu ya. Kita selalu punya prinsip begitu. Tapi ini sini saudara, istri saya ngasih arahan dulu sama dia. Saya pikir benar juga ya, kenapa patung Patani itu, coba lihat deh patung Patani itu. Patani lihat jauh ke depannya, terus Butani di bawah tuh. Patani lihat jauh, Butani lihat ke Patani. Kenapa demikian? Karena yang menentukan jalan ke depan visi itu laki-laki. Tapi perempuan itu menolong suaminya untuk bisa sampai ke tempat visi itu dengan baik. Bukan perempuan yang menentukan visi. Jadi untuk yang menikah ingat baik, yang menentukan visi itu laki-laki, suaminya. Tapi istrinya akan menolong si suami sehingga bisa menentukan jalan yang tepat sampai ke tempat tujuan. Ada amin. Nah, karena ketika pelayanan saya menentukan sama istri saya. Dia yang akan menolong saya. Dia tidak menghalangi saya melayani. Tapi dia memberikan masukan bagaimana agar efektif di dalam pelayanan yang saya lakukan. Dan itu yang saya buat. Konsistensi di dalam ketulusan, ya kan, ini artinya apa? Menjadikan karakter Kristus tampil ke permukaan. Saudara sampai di poin yang kedua ini, menangkap? Amin? Ya, jadi poin yang pertama tadi adalah apa? Tuhan melihat hati, bukan hanya perbuatan kita. Tuhan tahu motivasi kita. Yang kedua, ketulusan adalah akarnya dari konsistensi yang sejati. Yang ketiga, kasih karunia. Ah, ini dia. Berarti Tuhan yang bekerja. Kasih karunia ini menjaga hati kita untuk dapat tetap tulus. Jadi apa yang Tuhan kasih sama kita, itu yang kita sadari membuat kita tetap bisa bergerak di dalam ketulusan. Andrew Wommack juga menekankan begini, kasih karunia membuat kita bekerja lebih keras dari siapapun, tetapi tanpa beban. Artinya gini, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sudah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa syarat, maka kita terdorong untuk melayani, untuk berbuat baik, itu dengan ketulusan bukan karena keharusan, tapi karena saya pengen mau melakukannya. Saya pengen kasih saudara duit 1 juta. Saya ke ATM, saya drawing duit saya keluarin duit, ternyata ATM saya cuma isinya goceng. Kira-kira saya bisa kasih nggak 1 juta ke Anda? Dengan uang 150 di saldo saya. Nggak bisa. Artinya apa? You cannot give what you don't have. Saya nggak bisa kasih sama orang yang saya sendiri nggak punya. Saya nggak bisa berbuat baik sama orang dengan tulus. Saya nggak bisa berbuat baik dengan konsisten. Kalau saya juga tidak mendapatkan kebaikan yang konsisten di dalam diri saya. Nah, Tuhan telah membuat kebaikan yang konsisten di dalam ketulusan kepada saya. Nah, modal itulah yang saya bisa pakai untuk melakukan kepada orang lain. Ingat, salib itu bentuknya 2 garis cross. Vertikal itu Tuhan ke manusia, horizontal hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Makanya lambangnya Zion itu, coba saudara lihat yang sebelah kanan, itu salib, tapi itu 2 orang, ada orang yang berbuka tangan. Kenapa? Karena kita pengen menjangkau semua orang, pengen terkoneksi dengan semua orang. Dan di antara satu grup dengan grup yang lain, kita tidak diputuskan, ada huruf U tuh, nyambung tuh, lihat tuh. Itu united. Dan kami disatukan di dalam apa? Di dalam salib Kristus. Katakan amin lagi nih. Itu logo gak sembarangan nih buat saudara. Jadi kan setiap kali saudara lihat logonya Zion, itu memberikan petunjuk bahwa betapa kita ingin terus melakukan kebaikan yang Tuhan sudah buat di dalam diri kita. Mungkin teman-teman selesai melayani, gak ada yang ngucapin selamat, terima kasih ya bro, pelayanannya luar biasa. Ya mungkin kalau kami yang di depan ini, orang bisa berterima kasih. Tapi bagaimana dengan mereka yang di belakang? Ya kan? Mungkin yang megang kamera nggak pernah disalamin kan? Atau yang megang sound system, makasih ya bro, luar biasa. Saya merasakan urapan ketika kamera kamu jalan gitu. Ada nggak gitu? Nggak ada. Mungkin kita nggak diucapin terima kasih pada waktu kita melayani. Atau pada waktu Anda mungkin menyarankan teman, bro, berhentilah nge-vape bro, mati muda lu. Itu lebih berbahaya daripada rokok. Tapi Anda mungkin diketawain. Atau Anda mengajarkan teman, ayolah jadi suami yang setia dengan pasangan. Ayo jaga hidup baik, jaga hidup setia dengan pasanganmu. Mungkin Anda diketawain sambil berkata,
kuno lu, kata gitu. Zaman sekarang mah orang-orang mah biasa begituan. Kita dihina. Bahkan saudara, kalau Anda pacaran, ditanya nanti sama orang bule, udah unboxing belum? Gitu. Hah, pacaran doang? Entar lah kata, Anda kan orang Indonesia kan, entar lah tunggu diberkati, baru kami unboxing. Wah, kata orang bule apa? Diketawain. Karena orang bule akan berkata begini, bagaimana lu tahu itu cewek beneran? Jangan-jangan itu LGBT bro, gituin. Jadi mau tahu aslinya sebelum lu nikahin dia, test drive dulu. Jangan-jangan transgender. Itu saudara. Kita ada di dunia yang seperti itu saudara. Makanya saya katakan sama saudara, dengar baik. Kita bisa tetap tulus walaupun kita disalahpahami. Gak apa-apa, karena kita tahu. Apapun yang kita buat, yang kita lakukan bukan untuk orang. Tapi yang kita kerjakan untuk Tuhan. Saudara masuk ke kantor, ingat di kantor tempat kerjamu kamu digaji. Tapi taruh prinsip ini, apapun yang kamu lakukan di kantor itu, semuanya untuk Tuhan. Saya percaya kalau orang percaya, melakukan ini semuanya untuk Tuhan, yang Anda kerjakan pasti yang terbaik. Anda punya bisnis, detailing misalkan, kalau Anda kerjakan itu seperti buat Tuhan, Anda akan benar-benar bisnis detailing Anda berikan yang terbaik dalam pekerjaan tersebut. Halo? Anda kerja di mana lagi? Di asuransi. Anda menjelaskan dengan detail. Anda menjelaskan dengan sebaik-baiknya. Mau orang itu beli nggak beli, yang penting gue edukasi dia. Itu akan menjadi berbeda. Anda melakukannya seperti buat Tuhan. Saudara, apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, kalau bos kita Tuhan, masa bos nggak memberkati kita sih? Masa bos tidak akan tahu kekurangan dan kebutuhan kita? Bos pasti kasih yang luar biasa lah. Amin. Makanya Kolose pasal 3, ayat 23, ayat ini mengatakan, segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan buat manusia. Yang saya lakukan hari ini bukan buat manusia saudara, buat Tuhan. Dan saya jujur di hadapan saudara. Saya khotbah di hadapan orang sebanyak ini, sama khotbah di pinggir jalan cuman berdua, ada orang konseling, saya khotbahin dia. Enggak ada penurunan kualitas, tetap sama. Mau satu orang yang saya layani, mau semua sebanyak ini, saya tetap sama saudara. Karena saya tahu yang saya kerjakan buat Tuhan. Bilang amin lagi. Nah, kalau saudara dan saya sekarang dari poin 1, dari poin 2, dari poin 3, kita melakukan terus konsistensi kita di dalam ketulusan, maka ini yang terjadi. Yang keempat adalah apa? Ternyata Tuhan itu memberkati kebaikan yang dikerjakan dengan tulus dan konsisten. Saya yakin, saya bersama dengan pasangan saya sampai hari ini, diberkati hari ini. Karena kami bekerja di dalam ketulusan. Kami menikah, punya anak 4. Punya anak 4 di Jakarta saudara. Itu tantangannya, struggle-nya luar biasa saudara. Karena anak-anak harus disekolahkan. Masalahnya istri saya gak mau sekolah biasa. Dia minta sekolah yang lumayan harganya. Yaitu sekolahnya bukan sekolah negeri, sekolah Kristen. Sekolah Kristen di Jakarta bayarannya tidak Kristen. Percaya nih saudara. Anda minta izin Pak sama kepala sekolah yang saya Kristen, Bapak kan Kristen. Saya pengen ada diskon khusus. Dia jawab apa? Dia kepala sekolah bilang gini, Ibu Kristen, kami juga Kristen. Tapi bayaran tetap bayaran gitu. Teman istri saya tanya, anak lu sekolah di situ berapa bayarannya sebulan? Disebutin sama istri saya, segini. Dia bilang, anak pinter sih sekolah di situ, tapi mama sakit paru-paru mikirin bayaran. Gitu saudara. Anda bisa bayangin. Tantangannya berat untuk bayar ini semua. 4 orang anak. Tapi ini yang saya lakukan. Apapun yang saya kerjakan. Saya tidak kerja kantoran. Saya tidak ada bisnis. Saya tidak sedang bertentangan dengan Anda yang kerja di kantor atau Anda yang seorang pebisnis. Tapi yang saya mau katakan adalah, yang saya kerjakan di dalam yang saya lakukan, saya kerjakan dengan tulus dan konsisten. Dan terbukti Tuhan memberkati apapun yang kita kerjakan di dalam ketulusan yang konsisten. Karena Matius 6 ayat 4b berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, yang gak perlu ditontonin sama orang, akan membalaskan kepadamu. Tuhan gak pernah lupa saudara. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang tepat waktu, tepat sasaran. Sekecil apapun
Kalau itu kita lakukan di dalam hati yang murni dan berulang-ulang, maka Tuhan akan memberikan buah yang besar. Dan saya mensyukuri akan hal itu. Dari tahun 98 saya bertobat lahir baru. Sampai hari ini saya lihat bagaimana tangan Tuhan bekerja. Saya nggak perlu posting apapun sama orang, sudah. Saya nggak perlu kasih lihat ini itu. Anda boleh cek media sosial saya. Saya nggak perlu kasih tonton orang. Saya punya mobil baru, saya foto, saya kasih lihat orang. Gak mau saya lakukan itu. Atau saya dapat berkat yang lebih besar. Saya bilang sama orang, saya mau mengucap syukur dan lain sebagainya. Saya tunjukin sama orang, saya nggak perlu lakukan itu. Karena nggak semua orang bisa mengucap syukur dengan berkat yang kita terima. Jangan-jangan mereka malah ngomongin kita di belakang sambil berkata, kayaknya korupsi dia. Gitu sudah. Makan duit orang nih jangan-jangan nih. Masa dia bisa punya beginian? Gila nggak saudara? Kalau sampai saya naik mobil BMW seri 7, terbaru. Orang kan bilang, kalau saya taruh di depan, orang kan bilang, gile, Romi deketin pejabat siapa ini gitu kan. Jangan-jangan dia jualan minyak nih, gitu kan. Waduh, ya kan. Orang belum tentu bisa mengucap syukur, saudara. Ada kecurigaan-kecurigaan, makanya saya tidak pernah mau postingin apapun juga. Saya hanya mau tampilkan saja bahwa ya apa adanya diri saya tunjukin sama saudara. Saya tidak berseberangan dengan Anda yang suka posting di media sosial Anda. Tapi saya kalau istri saya ulang tahun, saya nggak pernah tulis di media sosial. Selamat ulang tahun dear, I love you, cannot live without you. Ngapain saya tulis-tulis di media sosial? Saya samperin dia aja langsung. Saya ngomong di depan dia, saya kasih bunga di depan dia. Tanpa perlu ada video postingan. Sambil saya kasih, anak saya kasih handphone, videoin. Buat postingan, gimmick-gimmick. Ya iyalah saudara, nggak perlu. Saya nggak mau lakukan itu. Saran saya buat macan ternak di tempat ini, mama cantik antar anak. Macan ternak. Kalau saudara sering jalan-jalan gitu ya, saudara mungkin ke luar negeri, saudara makan di restoran yang cozy, saudara foto sama suami Anda, saudara foto sama anak saudara jalan di sini, pajang di media sosial. Pesan saya, ani-ani memantau media sosial. Jadi berhati-hatilah, karena kalau saudara sering posting di media sosial, saya takut saudara. Itu ani-ani ngeliatnya, nih kaya nih kayaknya nih lakinya nih. Belanjanya aja sekali belanja 4 juta tuh. Pergi ke Diamond dia belanja 4 juta, wih banyak nih duitnya nih, gitu kan. Wah dia jalan ke negara ini nih, oh dia punya ini segala macam, oh ditungguin sekolahnya di mana ya dia ngantar anaknya. Ani-ani pura-pura ke situ ya kan, seolah-olah ngantar anak padahal lagi cari mangsa. Haleluya. Makanya saya kasih tahu saudara, waspadalah, berhati-hatilah. Ya kan, itu akan selalu terjadi di sekitar kita, godaan, goncangan-goncangan seperti itu. Makanya tetap jaga dengan ketulusan. Karena ketulusan membuat setiap tindakan sederhana. Seperti ketika kita menolong orang. Coba belajar deh, dengerin orang ngomong. Capek ya kalau dengerin orang ngomong ya? Iya kan, capek memang. Dengerin bini ngomongnya lelah ya. Suami-suami dengerin istrinya. Kapan sih dia selesai nih ngomongnya nih? Tapi dalam hati gitu kan. Gitu kan. Oh gitu ya. Karena istri itu butuh didengar sebenarnya. Kalau dia cerita, dengerin aja. Pak, dengerin Pak. Kalau istri lagi curhat, ada masalah ABC dengan apa yang ada di rumah, cukup dengerin aja Pak. Sambil saya tambahin cara nanggapinnya begini. Gitu ya, oh tambahin lagi nih. Kasihan. Terus. Ya, gua ngerti. Oh, dia cerita 15-20 menit, saudara gitu-gitu aja. Oh, kasihan. Ulang-ulang aja gitu. Template aja. Nanti begitu dia udah selesai, dia akan bilang, kamu memang suami yang baik, ngertiin aku. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Nggak usah dikasih ide. Kalau saudara kasih ide, malahan pecah perang. Kalau saudara kasih ide, Gunung Merapi meledak. Nah itu saudara. Jadi sebaiknya nggak usah kasih ide, cukup dengerin aja. Dan dia udah senang banget sama saudara. Coba belajar dengerin orang. Saudara ada di taruh hati saudara mau doain siapa? Coba belajar doain orang. Doain mungkin mertua Anda. Minggu lalu saya bilang, doain mertua. Tuhan, Roh Kudus, sadarkan mertua saya. Saya kan sudah menikah, negara sendiri.
kok dia masih ikut campur ya? Tolong sadarin dia agar kami bebas, tidak diintervensi lagi. Israel Gaza aja udah damai, kok kita belum damai-damai gitu saudara. Jadi saudara, coba belajar untuk berdoa melepaskan. Ya. Coba mengampuni, mengampuni itu simple saudara. Pada saat saudara mengampuni, forgive, nama bahasa Inggrisnya forgive. Nah, forgive itu artinya apa? Untuk dilepas, diberi, bukan untuk disimpan. Jadi saudara belajar untuk rilis, lepasin. Bisa nggak? Bisa. Kemampuan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kebaikan itu hanya dapat terjadi kalau saudara mau melakukannya. Dan tidak ada orang yang lahir langsung jadi baik. Itu harus dilatih. Nah, aplikasinya minggu ini. Ini bagiannya. Anda pulang latihan ini. Setiap kali berbuat baik coba cek deh, tanya. Apakah saya melakukannya dengan tulus? Atau karena kewajiban? Coba ditanya lagi sama diri saudara. Terus yang kedua, kalau saudara melakukan sesuatu ternyata motivasi Anda salah, jangan menyesal ya. Karena banyak orang, aduh saya melakukan motivasi saya nggak benar nih gitu. Jangan jadi rasa bersalah. Kenapa? Karena iblis sering pakai rasa bersalah untuk melemahkan Anda agar Anda tidak lagi berbuat yang baik. Tuhan tidak pernah kasih rasa bersalah atau penyesalan. Tuhan selalu bersedia untuk memberikan pemulihan. Datang lagi sama Tuhan. Biarin Tuhan yang bereskan, Tuhan yang mampukan. Yang ketiga, tulis kebaikan apa yang saudara lakukan sekecil apapun hari ini dalam jurnal Anda. Sehingga itu bisa menjadi kesaksian Anda buat 1 bulan ini. Hal-hal baik apa yang sudah saya lakukan ya. Dulu saya gak pernah buat begini loh. Sekarang saya bisa melakukan ini loh. Itu perubahan yang terjadi. Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya melalui ketulusan yang saya pelajari hari ini. Yang keempat, ada doa ini saudara. Yuk sama-sama kita berdoa. Coba sama ikuti saya. Roh Kudus, sadarkan aku setiap hari untuk terus hidup, melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, sebagaimana Kristus selalu terus menerus mengasihi aku dalam nama Yesus. Amin. Saya percaya sekarang Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara. Ingat saudara, konsisten sama yang namanya ketulusan itu seperti sayap, 2 sayap. Makanya dikatakan, saya tulis lagi, konsistensi itu menjaga kita tetap bisa melangkah. Sedangkan ketulusan menjaga kita tetap benar di hadapan Tuhan. 2 hal ini tidak dapat dipisahkan. Konsisten sama ketulusan. Karena Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Saya tidak sempurna. Tapi saya sudah meninggalkan hidup lama saya dan saya sedang bergerak menuju kesempurnaan. Jangan tetap di tempat yang lama. Anda harus keluar saudara. Untuk Anda bergerak menuju kesempurnaan yang Tuhan sediakan. Dan saya tulis ini terakhir. Ketulusan itu menjaga hati kita tetap murni. Konsistensi itu menjaga langkah kita tetap teguh. Saya berdoa buat saudara. Orang-orang yang tulus. Ingat, Anda jauh dari kemiskinan. Orang-orang yang tulus, ingat, berkatmu disediakan Tuhan berlimpah. Orang-orang yang tulus, ingat, hatimu selalu damai sejahtera. Orang-orang yang tulus tidak pernah aktualisasi diri. Tidak pernah mengejar pendapat orang. Orang mau ngomong apapun gak peduli. Karena saya tidak dinilai oleh kata orang. Karena identitas saya telah ditetapkan oleh Tuhan. Yang percaya dan mengucap syukur kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus